Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Saleh-Saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda Saleh-Saleha, baiklah. Hari ini kita akan belajar lagi tematik, yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Baiklah, Ananda Saleh-Saleha, langsung saja kita mulai yuk. Hubungan kondisi geografis dengan keadaan sosial dan budaya negara Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Penduduk Thailand terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu bangsa Thai, Burma, Tionghoa, dan Melayu. Bahasa Thai merupakan bahasa resmi Thailand. Hubungan kondisi geografis dengan keadaan sosial. Penduduk Thailand terdiri atas beragam suku bangsa, akan tetapi masyarakat Thailand terbuka terhadap perbedaan. Masyarakat Thailand memiliki interaksi sosial yang baik berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, negara Thailand juga menjalin interaksi dengan negara luar untuk mendorong kemajuan negara dalam bidang ekonomi dan politik. Pengaruh interaksi tersebut tercermin dari berbagai kemajuan dalam kehidupan masyarakat Thailand. Salah satu bentuk interaksi antar warga setempat dengan warga asing adalah kedatangan wisatawan ke Thailand yang tertarik dengan keindahan alamnya. Thailand memiliki beragam tempat wisata seperti Pantai Phuket dan Sungai Chao Phraya. Meskipun menjadi salah satu tempat pariwisata, kebersihan Sungai Chao Phraya tetap terjaga. Pengunjung dilarang membuang sampah ke sungai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Yang kedua ada kondisi geografis dengan keadaan budaya negara Thailand. Keadaan geografis Thailand menyebabkan ragam kebudayaan di Thailand. Ragam kebudayaan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Tari tradisional. Tari Serang Kreatif Khoa, yaitu tarian bercerita tentang seorang wanita sedang membawakan makanan untuk suaminya yang sedang bertani. Hal ini sesuai dengan pekerjaan masyarakat Thailand yang mayoritas di bidang pertanian. Kedua, tari lilin bunga, yaitu tarian yang menunjukkan sebuah penghormatan serta memohon kebahagiaan dan kesehatan dengan cara memasang lilin di tengah bunga teratai. Bunga teratai merupakan simbol keberuntungan di Thailand. Ketiga, tari Phon Pho Thai, yaitu tarian yang ditarikan untuk perayaan atau upacara adat oleh suku Pho Thai sebagai wujud syukur kepada para dewa. Yang kedua ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional khas Thailand bernama Chut Thai. Para wanita mengenakan pha nung berupa rok, sin sabai atau kain sutra, serta chom kraben yang dililitkan di tubuh. Para pria memakai kemeja dengan kerah yang tinggi, biasa disebut Mandarin collar. Yang ketiga yaitu alat musik tradisional. Salah satu alat musik tradisional Thailand adalah Kruang Don Tri Thai, menyerupai gamelan khas Indonesia. Alat musik ini terdiri dari seruling bernama Krui Viang Hoa, rakang, belgong, gendang, ranat ek serupa alat musik gambang utama, ranatum atau gambang, koang wong lek serupa alat musik bonang kecil, koang wong yai atau bonang besar, kim dan ching. Menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari tahu maknanya. Kita dapat mengetahui makna dari kata-kata sulit tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Setelah kata-kata tersebut kita ketahui maknanya, informasi dari teks menjadi lebih jelas. Kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik seperti dalam bentuk peta pikiran.
lain, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan merupakan wujud kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Setiap manusia maupun warga negara memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi atau kedudukannya, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Contohnya, seorang ibu bertanggung jawab untuk menanam dan merawat tanaman di halaman rumah. Sementara itu, anak bertanggung jawab untuk membantu ibu melakukan kegiatan tersebut. Upaya menjaga kelestarian lingkungan tersebut dapat membuat kita merasa nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lingkungan juga menjadi lebih indah, bersih, dan sehat. Selain itu, kita dapat terhindar dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pengaruh kondisi geografis dengan kehidupan sosial budaya negara Singapura dan Indonesia. Keadaan sosial budaya negara Singapura. Singapura memiliki luas wilayah sekitar 721,5 km. Wilayah Singapura sebagian besar berupa dataran rendah seperti perbukitan yang tersebar di bagian barat Singapura. Bukit tertinggi di Singapura adalah Bukit Hill dengan ketinggian 166 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Wilayah negara Singapura sangat sempit. Oleh karena itu, beberapa wilayah di Singapura melakukan penambahan daratan untuk permukiman warga. Penduduk Singapura terdiri dari beragam suku bangsa, yaitu Tiongkok, Melayu, dan India. Selain itu, Singapura mempunyai keragaman kepercayaan yang dianut oleh penduduknya, seperti Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Bahasa resmi Singapura merupakan bahasa Inggris. Ada juga bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil yang menjadi bahasa sehari-hari. Keadaan sosial budaya negara Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis dengan wilayah yang luas berupa kepulauan. Setiap pulau memiliki kenampakan alam berbeda-beda yang menyebabkan Indonesia memiliki suku bangsa serta kebudayaan yang beragam. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas, seperti ragam tari tradisional, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik tradisional, serta makanan khas daerah. Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kondisi geografis mempengaruhi pola interaksi masyarakat Indonesia. Masyarakat di wilayah dataran tinggi biasanya membentuk pola permukiman berkelompok sesuai sumber air. Masyarakat di dataran rendah dan pesisir pantai membentuk pola permukiman memanjang mengikuti garis pantai atau garis sungai. Di daerah dataran rendah biasanya banyak dibangun wilayah perkotaan dan perindustrian. Menuliskan kesimpulan dari teks. Untuk dapat memahami isi bahkan menarik kesimpulan dari suatu teks, kita harus menentukan informasi-informasi penting dari teks dengan cara membaca. Setelah itu kita akan dapat menyimpulkan suatu teks. Kesimpulan adalah inti informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh menggunakan penalaran. Beberapa hal yang dilakukan untuk membuat kesimpulan isi teks. Pertama, membaca keseluruhan teks. Kedua, tentukan gagasan utama teks. Ketiga, buatlah kesimpulan dari gagasan utama yang ditemukan. Hak dan kewajiban warga negara untuk hidup layak. Setiap warga negara di Indonesia berhak untuk hidup dengan layak. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Isi pasal tersebut juga bermakna bahwa setiap warga negara yang hidup secara layak wajib berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, sedangkan warga negara berkewajiban untuk berusaha dengan bekerja